Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. 1 tahun sudah kita menjalani kehidupan di tengah pandemi dan ternyata belum juga berakhir. Ada perasaan bosan, jenuh mungkin, atau ada juga yang mungkin sudah nyaman dengan situasi sekarang, atau dengan kata lain, mampu beradaptasi. Tidak mudah kita menjalani perjalanan hidup kita di masa pandemi COVID-19 ini. Rasanya dalam semua bidang kehidupan kena dampaknya. Kita harus selalu bersyukur karena situasi hari demi hari mulai pulih. Contohnya adalah pemberian vaksin. Meskipun demikian, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dengan mengikuti protokol kesehatan, kita akan menjaga diri kita dan juga menjaga keselamatan orang lain. Mari kita bersyukur karena kita selalu merasakan pemeliharaan Tuhan, selalu merasakan penyertaan Tuhan buat kita. Mari kita mengikuti ibadah hari ini. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu setiamu untukmu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu setiamu untukmu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan bersama dengan Tuhan itu adalah perjalanan spiritual. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Namun, perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan dengan iman dan pengharapan bahwa Allah akan selalu menyertai. Allah akan selalu merancang peristiwa di masa depan sebagai sebuah peristiwa yang baik buat kita. Perjalanan itu penuh misteri. Kadang kita tidak dapat memahami apa yang terjadi. Seperti perjalanan 2 murid ke Emmaus. Mereka berjumpa dengan Tuhan dan hati mereka dibuat berkobar-kobar. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya.
sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Halo semuanya, selamat Paskah buat kita semua ya. Kenapa saya bilang selamat Paskah? Karena memang perayaan Paskah kita belum selesai nih. Jadi kita harus tetap semangat ya. Buat para guru, buat tenaga kependidikan, dan juga tentunya buat teman-teman murid-murid semua. Yuk kita saat ini ingin menikmati firman Tuhan dalam semangat Paskah. Kita tetap bersukacita ya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur sebab sukacita Paskah terus Engkau hadirkan dalam hidup kami. Dan biarlah kami bangkit dari segala kondisi kami, dari setiap gangguan yang mencoba merasuki kami tetap mau mengontrol diri kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, berilah kami pengertian, pemahaman, sehingga bacaan yang sulit ini semakin cerah melalui kuasa dan penyertaan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan yang berbagi kita yang membaca dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernah nggak ketemu orang asing gitu yang nggak kita kenal, entah di mana, di mall atau di restoran, lalu ngobrol, lalu diajak nginep. Nah, apalagi zaman corona begini ya, rasanya nggak mungkin. Kita sangat hati-hati ketemu orang, bahkan kalau ketemu orang kalau perlu kita semprotin dia deh sebadan-badan ya. Saking kita juga parno dengan corona, tapi juga kadang-kadang kalau sama orang asing nih niatnya apa ya? Mau maling, mau begal atau apa? Nah, berbeda dengan sikap kita yang itu normal sebetulnya, tapi dalam kisah kita kali ini mungkin kita bisa bilang agak aneh atau agak nggak biasa, agak nggak normal. Karena dalam perjalanan yang jauh itu, Yesus dan dua muridnya yang tadinya nggak kenal, ngobrol asik, bahkan bisa sampai tinggal. Nah, gimana kisahnya dan apa sih yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Seperti ini. Kenapa saya sebut kita masih merayakan Paskah? Karena memang perjalanan Paskah kita masih panjang. Kita masih berada di minggu Paskah yang ketiga. Dan masih ada 7 minggu sukacita yang harus kita nikmati bersama. Dan kali ini kita mau merenungkan sukacita Paskah itu dengan tema perjalanan pemulihan. Bacaan kita itu bicara soal perjalanan Yesus yang tidak dikenali saat itu oleh dua muridnya dari Yerusalem ke Emmaus. Kalau di situ dikatakan 7 mil kurang lebih 22-25 km, itu mungkin kira-kira Bandung Padalarang. Bayangkan saudara, perjalanan ini tentu ditempuh bukan dengan kendaraan. Paling mungkin adalah dengan jalan kaki. Ya, kalau Bandung Padalarang, kita mungkin sebentar saja ya. Lagi happening nih, teman-teman jalan-jalan ke IKEA. Tapi ini perjalanannya dengan jalan kaki. Bandung Padalarang. Dan itu yang ditempuh Yesus dan kedua muridnya. Tetapi mereka sama sekali tidak mengenalinya sampai peristiwa yang akan kita renungkan. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Di ayat 15. Maka perjalanan panjang 22 km itu mereka tidak tempuh sendirian. Dan bukan mereka yang mengajak Yesus, tetapi Yesus yang mendekati mereka. Artinya bahwa perjalanan pemulihan ini memang ditempuh bersama. Dan kalaupun ada
perjalanan yang panjang, pergumulan hidup yang berat, saudara dengan saya tidak menanggungnya sendiri. Kalau teman-teman belajar di rumah bosan dan tidak bisa kemana-mana, guru dengan kesulitan beradaptasi dengan gadget, laptop, belajar dengan penuh kreativitas, itu semua tidak ditempuh dengan sendirian. Yesus bersama dengan saudara, dengan saya. Yesus sendiri yang mendekati. Bukan jalan yang instan yang dipilih Yesus, tetapi jalan yang panjang. Jadi kita sebagai muridnya jangan mau yang instan aja ya. Karena sebetulnya Yesus bisa dengan gampang, "Hai, ini aku, Yesus." Tetapi Yesus menempuhnya dengan ikut jalan bersama dengan mereka. Hal kedua, setelah perjalanan panjang itu ditempuh, ternyata hal menarik adalah para murid menawarkan Yesus untuk tinggal. Padahal pada saat itu mereka belum mengenal siapa sih orang ini. Orang ini tidak tahu apa-apa peristiwa menggemparkan saat itu. Tapi mereka lalu kemudian meminta Yesus untuk tinggal. Nah, dari sini kita bisa belajar betapa ada keberanian menerima orang asing. Seperti yang tadi di awal dikatakan oleh saya, rasanya hari gini menerima orang yang gak dikenal, waduh pasti resiko banget ya. Tapi mungkin Paskah mengajarkan kita bahwa orang asing kerap kali bisa membahayakan tapi juga membawa perubahan. Kenapa? Karena setelah Yesus tinggal bersama mereka, memecahkan roti, inilah peristiwa terakhir yang menjadi renungan kita. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia ketika Yesus tinggal dan memecahkan roti. Peristiwa yang begitu monumental buat mereka. Wah, ini Yesus yang kita bicarakan, yang kita tangisi, yang mungkin kita kecewa karena Dia akhirnya kalah dan mati. Ini menandakan bahwa harusnya hidup kita punya kenangan yang kuat bersama dengan Yesus, yang membuat kita ketika menghadapi kegalauan, kesedihan, putus asa, kayaknya gak ada jalan keluar di hidup ini, kita teringat dengan satu kenangan bersama Yesus dan kemudian tercerahkanlah kita. Pertanyaannya buat saudara dengan saya, apakah saudara dengan saya punya kenangan bersama dengan Yesus? Jangan-jangan kita juga kalau ditanya, kita tidak punya kenangan itu bersama dengan Yesus. Maka Paskah kali ini mengingatkan kita, yuk kita gali kenangan-kenangan indah bersama dengan Yesus. Jangan-jangan pandemi ini membuat kita makin banyak belanja online, makin banyak nonton film Korea saja, makin banyak ngobrol, gosip dan sebagainya, tapi kita lupa dengan kenangan dan peristiwa bersama dengan Yesus. Dan ini juga yang harusnya menjadi renungan kita, kenangan bersama dengan orang-orang terdekat kita, yang membuat kita menghadapi masalah itu tidak sendirian. Punya gak sih kita kenangan-kenangan indah itu? Atau jangan-jangan kita habis kenangannya dan tidak punya kenangan apapun? Sukacita Paskah mengingatkan kita betapa kita harus punya kenangan dengan Yesus, dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Saya menutup dengan satu tokoh, Henry F. Lydd. Dia mengatakan begini, adalah lebih baik menjadi lelah dan letih daripada habis tak berguna. Kalau saudara ini tokoh yang seniman yang jadul banget, tapi mungkin saudara akan teringat dengan instrumen yang selama khotbah ini diperdengarkan. Ya, inilah lagu yang dia ciptakan, yang berjudul Abide With Me. Dan kata-katanya sangat kuat. Dia mengatakan, fast falls the eventide. Tinggallah bersamaku, hari makin senja, kegelapan berkuasa, tidak ada orang lagi yang bisa menolong. Bahkan diri sendiri pun tidak. Maha penolong, tinggallah bersamaku. Ajakan para murid untuk Yesus tinggal bersama para murid melahirkan satu lirik lagu yang begitu indah. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Abide with me, fast falls the eventide, the darkness deepens, Lord with me abide.
When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Dan dalam teks bahasa Indonesia di Kidung Jemaat dikatakan tinggal sertaku. Dan saya ingin menutup renungan kita, mari kita hayati teks ini. Betapa kebangkitan Kristus itu mengingatkan harusnya kita punya kenangan yang banyak dengan firman Tuhan yang menguatkan kita dari putus asa, dari kegalauan, kesedihan, putus harapan, bahkan kemarahan. Tinggal sertaku menjadi ajakan agar kita membuka diri bagi Yesus yang jangan-jangan tidak kita kenal karena dia sebenarnya hadir dalam hidup saudara dengan saya. Tinggal sertaku. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Kiranya Kristus yang bangkit menguatkan kita menempuh perjalanan panjang yang berat ini. Nah, jadi jelas ya, jangan pernah kecewa, putus asa, mengeluh. Perjalanan panjang apapun, kita berjalannya bareng Yesus, bersama Tuhan. Mungkin guru-guru sekarang ngeluh, aduh harus kreatif ngajarnya buat anak perhatian. Teman-teman semua, aduh belajarnya di laptop lagi, bosen, pengen keluar main jalan-jalan. Semua sekarang mengeluh karena corona. Tenang, Yesus aja milih jalan yang tidak mudah, yang panjang, yang gak instan. Maka kalau sekarang ada perjalanan panjang yang tidak instan, kita berjalannya bersama Yesus, jadi jangan khawatir, sukacita tetap harus ada dan semangat tetap harus ada. Karena kita belajar dan kita bekerja dan kita berjalan panjang bersama dengan Yesus. Dan yang paling penting, galilah terus kenangan bersama dengan Yesus. Supaya kalau ada apa-apa, kita langsung ingat, oh saya punya Yesus. Kenangan-kenangan yang membuat kita mengingatkan kita pada Yesus. Begitu juga kenangan kepada orang-orang yang kita kasihi. Ayo, Bapak Ibu Guru, seberapa dekat dengan anaknya? Ayo teman-teman semua, kita jangan kasihkan sama gadget, sama laptop, lupa nih. Kita mau ngobrol dengan orang tua kita, mungkin mereka juga lupa. Yuk kita gali kenangan-kenangan. Dan kenangan itu bisa terjadi kalau ada perbuatan. Maka kita harus banyak berbuat sesuatu dengan orang-orang sekitar kita supaya kita nggak lupa. Jadi kalau ada sesuatu lalu kita terkenang kegiatan itu, kita jadi happy. Selamat Paskah dan selamat membuat kenangan-kenangan yang indah dengan Yesus, dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa semua, mari kita bersatu dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Allah yang maha pengasih, Bapa yang maha pemurah. Kami sangat bersyukur karena kami masih diperbolehkan untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk PJJ kami yang masih bisa kami lakukan hari lepas hari. Tuhan tolong kami untuk bisa menyelesaikan semester ini dengan baik. Beri kepada kami hati yang penuh dengan semangat
dan tetap berfokus pada pembelajaran kami sehingga kami mendapatkan esensi dari pembelajaran kami di setiap mata pelajaran. Kami juga berdoa Tuhan di dalam persiapan untuk pembelajaran pada semester yang akan datang, di mana kami merencanakan untuk bisa belajar tatap muka Tuhan. Tuhan tolong dalam proses kami semua bersiap-siap Tuhan, baik sebagai guru sekolah maupun sebagai siswa, agar kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Di saat-saat nanti kami bertemu Tuhan, kami juga taat dalam peraturan-peraturan yang memang harus kami jalani bersama-sama. Kami bisa berdisiplin dan bertanggung jawab, dan kami juga bisa mandiri Tuhan di dalam menjaga kesehatan kami masing-masing, sehingga ketika kami belajar bersama-sama Tuhan, kami memaknainya dengan rasa syukur karena kami masih boleh bersosialisasi, bertemu satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa khususnya juga untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan juga menolong mereka untuk bisa melalui masa-masa ini dengan baik dan kembali dalam proses pembelajaran lagi. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku
Saudara, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur sebab semangat dan sukacita ada karena Engkau bangkit dan hadir di tengah-tengah kami. Perjalanan panjang ini, bahkan pandemi ini yang belum jelas, kami tahu yang jelas adalah Engkau bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Kuatkan kami, kuatkan para guru yang harus dengan penuh kreativitas mengajar. Kuatkan kami para murid yang harus berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan gadget, dan sulit bergerak, sulit bermain bersama dengan teman-teman kami. Berilah sukacita dan setiap pengurus untuk memberikan teladan dan kebijaksanaan yang baik bagi sekolah. Dan biarlah kami kembali dalam berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dalam perjalanan hidup yang penuh kesulitan, dalam rintangan hidup yang tidak pernah berhenti, dan tentunya di dalam setiap perkara yang sulit diputuskan. Dan biarlah selalu ada jalan keluar bersama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.